Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat diawali dari saya. Alhamdulillah, kita jumpa kembali di acara sosialisasi dan edukasi bersama bidang subedukasi dan sosialisasi dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 di Kota Dumai. Pada hari ini akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang akan kita jadikan sebagai adaptasi kebiasaan baru dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Baiklah, sebelumnya kami perkenalkan dua narasumber kita yang sudah hadir di depan kita, yaitu narasumber pertama. Assalamualaikum Bapak Ustadz Dr. Rasidi MPDI. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Beliau ini merupakan seorang dosen ya Pak ya. Semoga Bapak Ibu lebih mengenal dari Bapak dosen ini. Yang kedua narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Dinul Palhan SAG MPDI. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia di rumah, dari dua narasumber kita ini, mereka akan menyampaikan beberapa materi tentang pelaksanaan protokol kesehatan yang harus kita laksanakan selama dalam masa COVID ini. Untuk yang pertama sekali, paparan akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, Dr. Rasidi MPDI, yaitu pentingnya menjaga kesehatan, apalagi di masa COVID ini. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang saya banggakan dan muliakan dimanapun berada, dan juga narasumber kita yang juga hadir bersama kita di sini adalah Ustadz Dinul Palhan, dan yang sangat kita acung jempol dan kita banggakan adalah host kita pada hari ini. Makasih Pak Beliau Ustadz. ini luar biasa, yang setia selalu mendampingi untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, baik secara langsung terjun ke pasar di lembaga pendidikan maupun melalui media seperti ini. Mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir dan berlalu hingga masyarakat kita kembali kepada seperti biasa. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Baik para pemirsa, sebagaimana judul yang telah disampaikan tadi, saya diamanahkan dengan tema pentingnya menjaga kesehatan pada penumpang. Dari judul ini, sesungguhnya kita bisa memahami bahwa di dalam Islam kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Kata Allah, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maksud dari ayat ini adalah kita harus mengingat bahwa Allah telah memaklumkan kepada manusia, kepada kita orang-orang yang beriman terutama, jika kita ingin mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, maka mestinya kita bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan. Tapi sebaliknya, jika kita tidak mau bersyukur atau kita tak pernah mengingat akan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka kita tergolong daripada orang-orang yang kufur. Oleh karena itu, azab Allah itu sangat pedih kepada orang-orang yang tidak mau bersyukur.
Nah, dari ayat ini kita tarik satu makna untuk menjawab pentingnya menjaga kesehatan. Nah, kesehatan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Sehingga bagi orang-orang yang tak mampu menjaga kesehatan, maka dia tergolong daripada orang-orang yang kufur akan nikmat Allah. Karena kita katakan tadi bahwa kesehatan itu adalah nikmat dari Allah. Makanya penting kita menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi saat ini. Lalu yang kedua, kalau kita telusuri tentang bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, maka duduk di antara dua sholat itu ada 8 doa sesungguhnya yang sedang kita panjatkan kepada Allah di saat membaca doa di antara dua sujud. Mulai dari Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nah, yang ketujuh itu adalah bermakna minta kita kepada Allah akan kesehatan badan, wa'fu'ani. Ya, ada kata-kata yang tersebut di dalam itu adalah kata-kata afu. Ya afu wa'fu'ani, atau ya Allah yang memberikan kesehatan, sehatkanlah aku. Jadi ada kata-kata doa di dalam duduk di antara dua sujud. Itu memaknakan bahwa ternyata kesehatan itu adalah kebutuhan yang selalu kita minta kepada Allah. Di antara duduk di antara dua sujud. Berapa kali kita sholat sehari semalam, berapa jumlah rakaatnya, sebanyak itulah kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kesehatan. Jadi kalau yang pertama, kenapa kita harus menjaga kesehatan kita? Karena itu adalah nikmat dari Allah. Kalau kita tidak mampu menjaganya, maka kita termasuk orang-orang yang kufur. Lalu yang kedua, kesehatan itu kebutuhan. Buktinya adalah setiap sholat kita selalu minta kepada Allah. Mulai lagi bacaan Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa juga mentelusuri ternyata kesehatan itu kalau kita tinjau dari beberapa unsur pengembangan sumber daya, ternyata kesehatan bahagian daripada unsur itu. Ada unsur pendidikan, ada unsur ekonomi, lalu yang terakhir ada unsur kesehatan. Nah, kesehatan adalah merupakan kunci, ya salah satu kunci dari pengembangan sumber daya dari aspek manapun. Hari ini kita lihat bahwa sesungguhnya kenapa proses pendidikan itu tidak bisa dilakukan dengan tatap muka? Karena ada persoalan kesehatan. Lalu kenapa hari ini ekonomi sedikit terganggu perjalanan? Karena persoalan kesehatan. Nah, oleh karena itu kepada kita semua, mari kita pahami secara dalam dari aspek agama bahwa sesungguhnya kesehatan itu adalah merupakan nikmat Allah. Kesehatan itu adalah kebutuhan kehidupan kita. Di sisi lain adalah dia merupakan pengembangan, salah satu unsur pengembangan dari unsur sumber daya. Itu saja mungkin para pemirsa serta ibu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan para pemirsa kita yang ada di rumah dimanapun berada bisa dapat memahami tentang pentingnya menjaga kesehatan kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Dr. Rasidi MPD yang telah memaparkan kepada kita bahwa pentingnya kesehatan. Nanti kita diskusi ya Bapak. Untuk selanjutnya, karena masih ada narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Ustadz Dinul Palhan SAG MPDI, yang mana beliau akan memaparkan sedikit yaitu pola konsumsi yang menyehatkan apalagi di masa COVID-19 ini. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Baik para pemirsa, pada sesi yang kedua ini kami akan coba membahas tentang pola konsumsi yang menyehatkan dalam perspektif agama. Pertama, kita harus pahamkan dulu makna dari konsumsi itu. Secara ilmu ekonomi Islam, konsumsi itu adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa yang dipenuhi melalui konsumsi itu? Setidaknya ada dua yang kita
butuhkan. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Dan di sini menggambarkan bahwa manusia itu butuh kebutuhan dua ini. Yang pertama adalah jasadnya, yang kedua adalah rohaninya. Jadi setiap siapapun namanya manusia, pasti dia butuh terhadap dua ini, dan dia pasti akan mengkonsumsinya. Untuk apa konsumsi dua ini? Untuk memaksimalkan fungsinya sebagai manusia di sisi Allah. Ketika salah dia mengkonsumsi, maka dia tidak akan maksimal secara manusia di sisi Allah. Pertama adalah kebutuhan rohani, yang kedua adalah kebutuhan jasmani. Kalau kita lihat dalam sisi hadis Rasul itu mengajak pertama itu adalah konsumsinya rohani dulu, baru jasmani. Tapi terkadang dalam kehidupan nyata, dinamika kehidupan sehari-hari, itu lebih banyak kita kepada jasmani dulu, baru rohani. Seharusnya rohani dulu ya, Pak. Di dalam hadis dikatakan man asbaha minkum aminan fi sirbih. Awalilah sesuatu itu dengan ketenangan jiwa. Jadi tenang ibu, contoh kita hadir dalam syuting penyampaian edukasi pada kesempatan ini. Kalaulah pikiran kita tidak tenang, maka kita tidak akan konsentrasi dalam apa yang kita berikan. Yang kedua, ketika dada kita gelisah, kita duduknya tidak akan tenang. Nah, kalau yang kedua itu sudah kita tenangkan, konsumsi dulu apa yang menenangkan itu. Contoh, kenapa terkadang ibu-ibu kita dari dinas kesehatan masuk ke pasar itu ditolak? Iya, benar sekali, Pak. Kenapa? Mungkin konsumsi rohaninya tak utuh. Mana termasuk rohani yang tak nampak? Pikiran, pendidikan itu kan termasuk rohani. Dia tak nampak, tapi dia butuh menentukan sesuatu, sikap dia. Ketika dinas kesehatan melakukan penyuluhan ke tempat-tempat yang mungkin keramaian yang bisa nanti akan berjangkit di situ virus, tapi karena konsumsi rohaninya tidak utuh, dia langsung tolak. Tapi ketika sudah diberikan pemahaman, oh begini rupanya. Nah, yang kedua di dalam hadis itu adalah wa mu'afan fi jasadi, baru sehatkan jasad kamu. Nah, berarti kedua ini kita harus butuh konsumsi. Nah, caranya bagaimana? Seimbangkan antara yang dua tadi. Kalau yang jasmani, ilmu medisnya, ilmu kesehatannya biasa yang disampaikan ke masyarakat 4 sehat 5 sempurna. Mungkin ada lagi yang lain secara medisnya. Kalau sekarang udah pola seimbang. Nah, tambah lagi sekarang sudah ada pola seimbang. Itu dalam rangka jasad. Tapi agama mengajarkan juga, apa kata agama? Halalan thayyib, yang halal lagi baik. Kenapa? Ketika dikonsumsi itu halal, pasti mendatangkan manfaat yang baik. Ketika mendatangkan manfaatnya baik, pasti membawakan keberkahan. Kenapa tak boleh mengkonsumsi miras? Kenapa? Dia tidak akan mendatangkan kebaikan. Ketika dia tidak mendatangkan kebaikan, berarti akan jauh dari keberkahan, mudarat yang dapat. Berarti itu untuk fisik diatur di dalam secara ilmu kesehatan saintiknya. Itu seperti itu tadi yang sampaikan ibu kita tadi. Secara ilmu agama halalan thayyib, harus yang halal lagi baik. Kemudian untuk rohani apa? Punya dampak atau tidak? Pasti akan punya dampak. Maka dari itu diajarkan hari ini melalui Covid, ketika kita mau mengkonsumsi untuk jasad saja, apa yang kita lakukan dulu? Cuci tangan. Sudah bersih tangan kita, diajarkan dalam agama baca bismillah. Kenapa harus baca bismillah? Supaya yang nanti ada makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita dan ke perut kita, yang diolah di perut kita, mendatangkan keberkahan. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Setiap kamu mengawali sesuatu, awalilah dengan membaca bismillah. Untuk mendatangkan apa? Keberkahan. Setiap yang kita lakukan itu mendatangkan keberkahan.
Jadi ini dalam rangka pemancing ide saja Bapak Ibu. Nanti kita coba dalam bentuk diskusi. Iya. Jadi pola konsumsi yang diajarkan di dalam agama kita itu sangat sesuai dengan yang diajarkan di dalam ilmu sains secara kesehatan. Kenapa? Diri kita ini butuh dua yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah jasmani kita. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan jasmani kita? Tolong masukkan makanan yang sehat secara kesehatan, yang halal secara agama. Supaya apa? Supaya dia mendatangkan manfaat. Ketika sesuatu bermanfaat, berkah Allah turun. Jauh dari penyakit. Yang kedua apa yang diajarkan dalam agama kita? Berikan makan rohani kita. Caranya bagaimana? Tadi sudah yang halal kita masukkan, sudah secara kesehatan kita lihat, kemudian baru kita isi rohani kita dengan apa? Dengan zikir, dengan ibadah kepada Allah. Maka dari itu muncul di sini adalah keseimbangan dalam mengkonsumsi. Maka di zaman Covid ini kita sebenarnya diajarkan kembali dengan budaya-budaya pengkonsumsian yang sesuai dengan kebutuhan, baik kebutuhan fisik kita maupun kebutuhan rohani kita. Mungkin itu dulu untuk sementara, silakan kami kembalikan. Ya, terima kasih banyak Bapak Ustadz Dinul yang telah memaparkan kepada kita bahwa pola konsumsi yang menyehatkan untuk masyarakat kita semua. Kita diskusi aja ya Pak ya. Ada sedikit pertanyaan. Ini mungkin saya tujukan kepada Bapak Ustadz kita yang narasumber pertama, yaitu Bapak dosen ya, Bapak Dr. Rasidi. Tadi di dalam materi Bapak kita udah membahas pentingnya menjaga kesehatan ya Pak. Tadi jika kita ingin menambah nikmatnya dari Allah, kita harus bersyukur ya Pak ya. Perlu kita garis bawahi, kita harus bersyukur. Tadi di dalam doa, ya Allah sehatkan aku. Artinya bagaimana doa kita yang udah kita panjatkan kepada Allah sejalan dengan apa yang harus kita laksanakan, apalagi di masa adaptasi kebiasaan baru menghadapi COVID. Artinya pelaksanaan di aktivitas kita sehari tetap kita laksanakan, doa tetap kita panjatkan. Artinya biar sejalan. Gimana Bapak Ustadz Rasidi? Kami persilakan. Baik Bu, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa para pemirsa yang dilemparkan kepada saya. Intinya tadi apa? Apa? Bersyukur. Oke, baik. Pemirsa, memang dalam konsep kehidupan kita, ya, kita selalu akan berharap apa yang kita lakukan itu kan akan tidak boleh berkurang. Artinya tidak boleh kurang, kapan perlu akan terus bertambah. Nah, cuman kan di sisi agama bertambah itu kan ada dari sisi yang terlihat seperti yang berupa fisik, ada yang non fisik, ya kan? Seperti kesehatan sendirilah. Iya. Ini kan tak bisa kita ukur bagaimana bentuk sehatnya seseorang. Iya benar. Nah, maka dari itu kita inginkan agar kesehatan kita bertambah dan kapan perlu kesehatan tetap bisa terjaga. Nah, sedangkan kita katakan tadi kesehatan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu kita mesti mensyukuri. Nah, salah satu bentuk kita mensyukuri daripada nikmat Allah tentang kesehatan adalah bagaimana menjaganya. Nah, salah satu apa yang disampaikan oleh Ustaz Dinul itu kan sekolah menjaga kesehatan kita dengan memikirkan tentang pola keseimbangan dalam mengkonsumsi makanan, terutama dalam hal yang sifatnya jasa dia tadi yang jasa. Ya, artinya makan. Gini ya Pak Ustadz ya, berarti kita tidak hanya cukup doa saja, tetapi cukup. Kita harus benar-benar melaksanakan protokol-protokol kesehatan. Iya Bu. Oleh karena itu kepada pemerintah kita inginkan adalah ya sejalan dengan itu, makanya pemerintah melalui dinas kesehatan yang mungkin pakar dalam bidangnya, dia memberikan 3 cara kepada kita. Karena nikmat kesehatan itu harus dijaga. Pertama, kayak seperti ini Bu, kita kan harus pakai masker nih para pemirsa. Iya. Ya, harus pakai masker. Kenapa? Masker itu salah satu cara untuk menjaga kita dari terjangkitnya wabah COVID hari ini. Iya. Nah, kalau sudah terjangkit berarti kan kesehatan kita terganggu. Iya, artinya, kalau pemerintah buat pakai masker itu adalah menjaga kesehatan dari terjangkitnya virus, kemudian kita tidak berdekatan atau menjaga jarak,
kemudian selalu cuci tangan, itu kan aturan yang bukan dalam pandangan kesehatan, tapi juga agama juga melihat itu penting. Contoh, cuci tangan, Bu, itu bagian penting dari wudhu, Bu. Iya. Di samping sunat, ya sunat pertama, kemudian menjadi wajib, Pak, rukun dia. Iya. Nah, jadi dalam agama pun juga penting, sudah mengajarkan kita jaga jarak juga. Kalau pandangan Islam kan menjaga jarak itu dalam hal apa namanya, murid yang bukan murid. Iya. Itu kan ada istilah. Ada juga, iya. Nah, pakai masker pun juga gitu, karena ada hal-hal yang perlu kita jaga. Menjaga mulut itu maknanya. Jadi ada makna tersirat daripada memakai masker gitu. Nah, jadi oleh karena itu pada pemirsa, protokol kesehatan yang mengajarkan kepada kita coba tinjau dari aspek kesehatan, dari aspek agama dan mana yang sesungguhnya. Nah, itu termasuk langkah-langkah untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena Bu, makna syukur dalam ayat itu, kemudian di terakhir ada syukur, artinya, nah syukur itu maknanya ketaatan. Jadi kalau ingin menjaga kesehatan, taatilah aturan-aturan tentang kesehatan. Kalau sebaliknya kita tak menjaga aturan kesehatan, ujungnya apa? Kufur. Nah, kufur itu artinya apa? Berarti kita nggak bersyukur tuh ya Pak ya? Iya. Coba. Aduh, luar biasa kali ya dari Bapak Dokter kami ini. Sedikit Bapak boleh bertanya nih Pak. Ya, tadi Bapak menyampaikan yaitu di materi Bapak ada sesuatu yang Bapak sampaikan yaitu awali sesuatu dengan ketenangan. Benar, semua harus kita awali dengan ketenangan ya Pak. Biar kita bisa menghadapi COVID-19 ini, artinya bukan berarti kita tenang tidak mematuhi protokol kesehatan, karena banyak masyarakat atau hanya ada beberapa ya Pak ya mengatakan bahwa udah Bu, nggak usah lagi untuk berkoar-koar, tenang aja Ibu. Artinya bukan tenang yang seperti itu yang kita harapkan ya Pak ya. Mungkin ada saran-saran untuk pemirsa yang berada di luar sana Bapak, tenang yang gimana maksudnya nih Pak? Iya, terima kasih. Memang kita sampaikan tadi itu konsep dari hadis Rasulullah ya Bu ya. Iya. Justru ini diterapkan oleh dunia usaha perusahaan. Coba kita masuk ke setron dulu Bu ya. Kalau dia minta zero, tidak ada masalah hari ini, dan malah ketika masuk itu dicek dulu kondisi kita, iya, supaya memang stabil rohani kita. Tapi hari ini alhamdulillah sebenarnya ini kan hikmah semua Bu. Kita hadir dalam satu tempat, diperiksa dulu suhu kita. Iya. Kemudian dilihat situasi kita dalam rangka apa. Ketika kita menghadapi sesuatu itu dengan ketenangan, kata Ibnu Sina itu separuh dari obat. Jadi dokter Islam itu yang pertama itu kan Ibnu Sina, sampaikan rumah sakit Ibnu Sina. Iya. Dalam konsep beliau katakan apa? Ketenangan jiwa itu sudah separuh dari obat. Saya masih ingat ketika kita demam, sakit, datang ke dokter, pertanyaan dokter tak jauh dari dua saja biasanya Bu. Ini kan orang agama tapi mengambil sampelnya dari kedokteran. Pertama kebanyakan dokter menanyakan Bapak makan apa? Yang kedua Bapak mikirin apa? Berarti kan penyebabnya dari makanan dan pikiran. Iya. Jadi kedua-duanya adalah konsumsi dan duanya kebutuhan. Makanan itu adalah konsumsinya zahiriyah, rohani jasmani kita. Yang kedua adalah pikiran itu makanannya rohaniyah kita. Makanya kepada masyarakat, mari kita hadapi COVID ini dengan ketenangan jiwa. Contoh, disuruh kita di rumah, ya tenang saja kita di rumah, jalankan apa yang disampaikan oleh dokter. Maka di sini harus kita padukan antara sains dengan spiritual. Sainsnya dari dinas kesehatan, spiritualnya dari anjuran MUI kita. Dari kesehatan apa? Jaga jarak, cuci tangan, kemudian pakai masker, protokolnya semua. Itu adalah sainsnya. Kemudian dalam sisi agamanya apa? Laksanakan agama, butuh juga kita keluar. Sebelum keluar pakai masker, lengkapkan secara protokolnya. Kemudian apa secara agama? Baca doa. Datang mungkin kita mau mencari konsumsi, ini butuh nggak secara badan kita, menyehatkan atau tidak? Ini siaplah kita harus menjaga kesehatan, yang dikonsumsi pun tak sehat pula. Nah, jadi akhirnya apa? Kita menghindari dari COVID, ternyata muncul penyakit yang kedua, yang di luar COVID juga. Maka dari itu yang kita harapkan tenang di sini adalah tenang cara menyikapinya.
Kemudian tenang dalam rangka sesuai aturan-aturan yang diberikan, baik secara ilmu kesehatan maupun secara agama, kita ikuti secara baik. Dan jangan kita memang ketika itu tidak bidang kita, tak ada kompetensi kita, jangan juga itu di-share ke media sosial yang memang itu tidak sesuai dengan jalurnya. Mungkin itu Bu gambarannya. Kalau tidak tenang kita gelisah. Contohnya saya tenang berhadapan dengan host kita hari ini. Kenapa? Ini luar biasa pertanyaan-pertanyaan yang beliau berikan Pak Dokter. Terima Jadi kasih, luar biasa. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Dengan berakhirnya bincang-bincang atau diskusi kita pada hari ini, maka berakhir pula acara edukasi ini. Untuk itu marilah kita semua mengikuti protokol kesehatan dengan benar-benar menjadikan suatu adaptasi kebiasaan baru bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara, Martalena mengucapkan ribuan terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang udah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita, dan Bapak Ustadz Inul. Terima kasih juga ya Pak ya, Dinul tadi ya Pak ya. Nah, ini Inul pula ya. Semoga Bapak nanti dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita menutupi acara kita sapa dulu pemirsa yang ada di luar sana dengan salam sehat. Semoga kita dilimpahkan kesehatan bersama. Salam sehat, sehat diawali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.